Kali ini kita tidak akan membahas tentang indahnya sunset maupun indahnya sunrise. Akan tetapi, kali ini kita akan membahas tentang ada apa dengan kalimat Indonesia raksasa yang belum sehat. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat sedunia sebesar 284,4 juta jiwa. Dengan populasi raksasa yang seharusnya menjadi lovers terbesar, tapi pada kenyataannya berlari kencang, raksasa ini masih pincang dan nafas tersengal. Mengapa hal ini terjadi? Karena ia belum sehat. Mari kita membongkar 3 pilar utama. Fokus yang kurang tepat. Pada kenyataannya, kita masih sibuk mencetak penghafal, bukan fokus bagaimana anak bisa berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Kurikulum yang padat dan seragam hanya menghasilkan anak-anak yang handal dalam ujian tertulis, akan tetapi lumpuh dalam menghadapi kompleksitas dunia nyata. Kasus ini dapat ditangani dengan merevisi kurikulum terdahulu dengan kurikulum yang banyak studi kasus, praktik langsung, dan latihan yang relevan. Sayangnya, masalah ini diperparah oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, di mana terdapat kesenjangan kualitas guru antara sekolah yang mudah dijangkau dengan sekolah pelosok. Para pendidik ini kerap kali kurang motivasi, kurang pelatihan, dan juga kurang apresiasi. Selain tantangan kurikulum dan juga kualitas tenaga pengajar, faktor gizi merupakan fondasi utama yang sering terabaikan. Asupan nutrisi yang memadai sejak dini sangat krusial, sebab anak-anak dengan nutrisi yang cukup cenderung memiliki fungsi kognitif yang lebih tinggi, sehingga dapat mencapai prestasi akademik yang baik. Sementara, kekurangan gizi akan menghasilkan dampak sebaliknya, menutup potensi pendidikan mereka sejak awal. Ngomongin raksasa, untuk jadi raksasa kita butuh otot dan tulang yang kuat, dan itu dibentuk sejak dini. Kabar baiknya, kita sudah menekan angka stunting ke 19,8% pada tahun 2024 menurut Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan atau BKPK. Angka tersebut sudah di bawah batas aman WHO. Tapi jangan senang dulu, masalah gizi kita masih serius. Menurut Global Hunger Index atau GHI, tingkat kelaparan di Indonesia termasuk sedang, peringkat 70 dari 123 negara. Artinya, masih banyak anak yang kurang nutrisi. Kenapa ini bahaya? Karena 1000 hari pertama atau HPK merupakan periode emas untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika nutrisi esensial tidak terpenuhi, maka akan menghambat pertumbuhan otak, sehingga menyebabkan ukuran otak lebih kecil. Program makanan bergizi gratis atau MBG itu menjadi salah satu solusi untuk investasi gizi, bukan sekedar bantuan. Ini kewajiban mendasar untuk bahan baku anak-anak kita sempurna. Kita harus lindungi setiap potensi otak agar kita benar-benar melahirkan penerus yang cerdas dan tangguh, bukan yang rapuh. MBG adalah kunci esensial agar penerus masa depan kita tidak memiliki fondasi yang keropos. Tubuh raksasa ini juga rentan terhadap penyakit sepele. Mengapa? Karena akses dan kualitas kesehatan yang lambat, penuh bug, dan tidak merata. Kali ini kita akan membahas tentang kegagalan sistematik. Realitanya, di kota besar ada rumah sakit premium yang menyediakan check-up CEO dengan fasilitas bintang 5. Hasilnya akurat, cepat, dan mahal. Sedangkan di daerah pelosok, puskesmas yang seharusnya menjadi primary defense seringkali pincang. Mereka kekurangan sumber daya manusia, dokter, perawat, obat-obatan, dan juga
yang paling fatal adalah kepercayaan publik. Sehingga ada masyarakat yang memilih jarak yang jauh dengan fasilitas terpercaya. Jaminan kesehatan nasional, ide yang revolusioner, tapi ia kewalahan dalam menanggung beban yang terlalu besar. Dengan pembiayaan yang seringkali defisit dan kualitas pelayanan yang dikeluhkan. Lalu, punya BPJS untuk apa? Kalimat ini seringkali terdengar karena adanya sistem rujuk berjenjang. Meskipun tujuannya baik, mengendalikan biaya dan memastikan puskesmas berfungsi, sistem ini seringkali menjadi birokrasi kesehatan yang memperlambat penanganan, terutama untuk penyakit non-darurat. Pasien harus melalui antrian panjang di FKTP untuk mendapatkan surat rujukan. Kartu BPJS adalah kunci yang sah, tetapi kunci itu seringkali harus membuka pintu layanan yang kualitasnya tidak konsisten dan sistem yang sedang berjuang keras untuk menanggung pembiayaan yang defisit. Indonesia adalah raksasa dengan potensi tanpa batas. Namun, untuk benar-benar bangkit, kita tidak bisa hanya memoles tampilan luarnya saja. Kita harus menemukan penyakit di dalam kurikulum, mengisi piring anak-anak dengan nutrisi yang cukup, dan memperbaiki sistem kesehatan agar tidak ada lagi rakyat yang merasa dianaktirikan. So, menurut kalian bagaimana?